masih bersama Eka Risti Hartani dalam Kabar Tambun Bungai, dan kali ini saya tengah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dan cantik serta segar bugar hari ini. Ya, Dr. Maria Dewi Purwanti. Apa kabar, Dok? Baik, yes. Apa kabar, Mbak? Luar biasa, semangat. Ya. Semangat. Kita sepanjang hari, sepanjang kegiatan dan kapanpun ya, saya lihat ada mobil-mobil donor darah di mana-mana. Terkait juga tema kita pada kesempatan hari ini, manfaat donor darah. Sebelumnya donor darah itu apa sih, Dok? Kalau boleh tahu, tetapi narasumber akan berkenalan dulu dengan pemirsa di rumah. Silakan, Dok. Oke, selamat pagi pemirsa. Nama saya Dr. Maria Dewi Purwanti. Saya Kepala UTD PMI Kota Palangkaraya. Ya, oke. Terkait judul kita pada kesempatan hari ini, manfaat donor darah. Sebenarnya donor darah itu apa sih, Dok? Oke, donor darah. Kalau kita paling pikirin darah tuh kan orang-orang pasti udah Shock, ya gitu. responnya gimana ya gitu. Jadi donor darah itu suatu proses untuk kita memberikan darah nih, darah kita nih, darah dari yang manusia sehat, dari orang sehat untuk pasien yang membutuhkan. Tapi bukan segampang yang dipikirkan ya, bukan cuma tinggal ambil terus kita cocok nih, kita kasih lagi nih ke pasien, tidak. Memang ada beberapa rangkaian proses yang harus kita lalui sebelum darah dari manusia yang sehat bisa kita kasihkan ke pasien yang membutuhkan gitu. Oh gitu, berarti kalau misalnya ada orang yang pengen donor darah tetapi kondisinya tidak memungkinkan, ya tidak bisa kita ambil juga darahnya ya, Dok? Betul, jadi ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa mendonorkan darahnya. Oh, apa aja tuh, Dok? Saya rasa kalau misalnya setiap kali kita acara ada mobil donor darah. hampir banyak setiap yang nongkrong di acara, mana-mana ya. Di mana-mana ya. Oh, ini ada mobil donor darah nih. Aromanya darah semua. Vampir. Vampir. Iya. Tapi sebelum dia diambil darahnya, saya lihat ada pemeriksaan apa aja sih, Dok, itu, Dok? Oke, jadi kalau tadi kita bahas untuk syarat ya, Mbak ya. Benar. Jadi syarat donor darah itu yang pasti satu, seseorang harus dalam kondisi sehat. Ya, kita tidak mungkin ngambil seorang pendonor itu dalam kondisi yang memang fisiknya tidak bagus, fisik dan rohani tentunya ya. Ya, dan kedua, ada batasan umur. Batasan umur itu harus umur 17 tahun sampai maksimal 60 tahun untuk pendonor-pendonor rutin. Kalau untuk pendonor pertama memang dari 17 tahun dan maksimal di angka 50 tahun. Karena kita kan belum tahu nih riwayat si bapak ibu yang sudah agak senior ini gitu ya. Terus ada beberapa persyaratan teknis yang memang nanti harus diikuti atau harus dipenuhi. Tensi ya, tensinya harus normal ya. Iya, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Nanti kalau kita ngomongin angka tuh ya, angka tensi normal kan 120/80. Maksimal atasnya itu maksimal hanya di 150, 140 itu masih aman. Bawahnya tidak boleh juga terlalu rendah. Jadi di angka 70, di angka 80 itu masih aman. Nah, yang paling gampang memang berat badan sih. Berat badan juga ada batasannya sih, nggak yang semua orang bisa donor nih. Ada batasan minimalnya. Minimal donor darah itu harus seseorang dengan berat badan 50 kg. Oh, berarti kalau misalnya kurus juga nggak bisa ya? Nggak boleh. Kenapa sih? Nggak bisa. Nah, karena kan nanti kalau kekurangan, kan kita ibaratnya kalau donor darah itu kan kita kehilangan darah ya dalam satu waktu. Kalau dengan berat badan yang kurang dari 50 ya, dengan kehilangan darah dalam satu waktu 350 cc itu dikhawatirkan badannya tidak mampu langsung beraktivitas ibaratnya mengkompensasi kehilangan darah yang dalam satu waktu itu. Oh, jadi anggapnya kayak kalau kita berolahraga kayak dehidrasi gitu ya? Iya, bisa lah, badannya tuh ibaratnya begitu ya, Dok? Pingsan lah ya. Oh, gitu, makanya ada berat badan minimal. Jadi kalau dianggap manusia yang 50 kg itu dengan kehilangan darah 350 cc dalam sekali sesi pengambilan darah, badannya masih mampu mengkompensasi. Tapi itu pun disertai dengan habis itu harus minum yang banyak, makan konsumsi yang banyak. Dan yang syarat yang paling penting memang tidak boleh mengkonsumsi obat. Nah, obat-obatannya tapi tidak semua obat sih. Obat yang paling tidak boleh kita minum pada saat kita donor darah itu adalah antibiotik. Dan obat-obat dengan gangguan jantung, gangguan darah itu memang sangat tidak boleh. Oh, berarti otomatis kalau misalnya dengan riwayat hipertensi, diabetes dan penyakit-penyakit yang degeneratif itu tidak boleh donor darah atau seperti apa tuh, Dok? Gini, jadi kalau orang-orang dengan riwayat kelainan darah ataupun dengan kelainan jantung, pertama kalau seseorang sudah pasang ring, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kan artinya dia tidak dalam kondisi sehat. Kita kembali ke pasal 1 bahwa seseorang boleh donor darah itu dalam kondisi sehat. Nah, dengan orang-orang yang sudah pasang ring atau misal sudah minum obat-obat yang dengan untuk pengencer darah lah atau obat-obat yang untuk jantung, itu kan artinya sebenarnya kondisi fisiknya
tidak sehat. Jadi kita kembali lagi ke pasal 1. Itu tidak memenuhi syarat utama. Berarti memang tidak boleh. Tapi kalau orang-orang yang misalnya minum obat gula hanya sebagai obat premedikasi saja. Kan ada tuh orang yang minum obat kolesterol malam hari, obat gula malam hari, itu boleh donor darah, tapi minimal sebelum donor darah itu 8 sampai 10 jam. Oh, jeda waktunya. Iya, jadi minum obat malam, donornya bisa di siang hari. Oh gitu. Oh iya, saya juga pernah dengar nih dok, kalau datang bulan bagi cewek-cewek ini nggak boleh. Itu kenapa tuh dok? Nah ya syarat yang untuk wanita ya, khusus wanita nih. Jadi pada saat kondisi hamil, menyusui dan sedang menstruasi juga ditunda dulu deh, bukan nggak boleh ditunda. Kenapa? Karena pada saat wanita menstruasi kan kita udah keluar darah nih. Ya takutnya dengan kita mendonorkan darahnya tambah keluar lagi nih. Nanti pingsan tadi. Kan yang paling dikhawatir kan pingsan ya, orang-orang pingsan gitu. Padahal kalau nanti pada saat diperiksa sama teman-teman, sama staf di UTD, dites tuh biasanya kan ditusuk dulu, dibersihkan, ditusuk, dites. Kalau sebenarnya darahnya masih bisa mengendap, ya tenggelam, sebenarnya itu dia masih boleh sih donor darah. Cuman ya daripada mengambil resiko, kan kita kan niatnya maunya berbuat baik untuk membantu sesama, tapi daripada kita membahayakan diri sendiri, ya lebih baik ditunda dulu deh gitu. Oh ya, saya juga banyak mendengar isu-isu nih ya di luar sana. Ini bagus untuk konsultasi. Isu apa nih? Ya kalau misalnya alkoholik ataupun konsumsi obat-obatan yang terlarang itu juga tidak diperbolehkan. Itu karena apa tuh dok? Nah, kalau untuk obat-obatan terlarang dan alkohol, ya, jadi kan ya memang, jadi kita omongin ya, jadi kan memang tidak boleh nih. Kenapa? Karena nanti obat-obatan terlarang dan juga alkohol itu kan mereka akan tetap diserap di dalam tubuh nih, ada di dalam badan, diekspresikan di dalam badan. Sedangkan nanti darah tersebut kan akan kita serahkan, akan kita donasikan kepada orang. Yang kita khawatirkan, takutnya si pasien yang akan menerima darahnya kita itu alergi, ataupun dia tidak cocok nih sama si darah yang ada mengandung obat-obatan atau alkohol tersebut. Kasihan dong pasiennya. Sedangkan kita di PMI memang kita tidak ada obat, tidak ada reagen yang untuk memeriksa atau memfilter itu. Yang kita periksa itu bukan itu. Iya, yang kita periksa itu bukan itu. Berarti kalau misalnya proses screening itu tidak termasuk dengan yang kandungan yang tadi diserap tubuh. Oh, jadi dampaknya bisa ke makanya kan makanya sebelum kita donor darah tuh kan di belakang formulirnya, kalau Mbak pernah donor kan, pernah donor nggak nih? Enggak pernah. Makanya saya tanya-tanya dulu nih sebelum donor. Saya padahal saya kurus kayaknya. Saya harus gedein lagi ya biar bisa donor. Nah, jadi kan di belakang formulirnya itu memang ada beberapa pertanyaan yang memang kita harapkannya itu pendonor itu menjawab dengan jujur. Jadi kan memang kita nggak ada nih mesin mendeteksi kebohongan gitu kan. Jadi ya memang kita harapkannya, namanya juga kemanusiaan kan, kita harapkannya memang diisi dengan jujur. Kenapa? Karena kalau misal kita tidak jujur, nah itu takut efeknya ke si pasien tersebut. Kalau untuk pengaruh alkohol berapa lama sih dok di dalam tubuh? Biasanya sih 2-3 hari. Oh, seharusnya kalau misalnya ingin mendonorkan darah atau berbagi dengan sesama itu jangan dulu minum alkohol, obat-obatan ya minimal 1 bulanan lah ya dok ya. Minimal nggak usah alkohol aja lah ya. Ya, tapi itu ya kita nggak bisa menghalangi orang ya kadang-kadang karena perilaku yang kurang sehat, kurang baik, tetapi tuntutan pekerjaan atau tiba dia saya donor darah aja lah gitu. Jadi himbauannya ya janganlah ya, kasihan yang pakai. Kembali ke pasal 1 tadi, harus dalam kondisi yang fisik dan sehat jasmani dan rohani. Nah, saya juga ada mendengar kabar nih dok, kalau misalnya kita habis donor darah itu keadaan kita nanti bisa menjadi sehat, menjadi bugar, menjadi semua sel-sel darah yang di dalam tubuh kita beregenerasi lagi. Itu seperti apa sih dok? Apakah benar ataukah bagaimana? Ya, beregenerasi itu memang hubungannya dengan pembentukan sel darah merah yang baru. Jadi kan kalau kita donor darah, kenapa sih? Jadi kita masuk nih ya ke dalam pentingnya donor darah nih. Jadi kenapa sih kita harus donor darah? Apa pentingnya donor darah? Yang pasti satu, ada yang namanya regenerasi. Yang tadi memang Mbak Eka sebutkan. Regenerasi. Kalau kita wanita, sebenarnya setiap bulan kita sudah beregenerasi. Karena datang bulan tadi ya dok? Betul, karena kita datang bulannya, walaupun dengan jumlah yang memang
ya nggak terlalu banyak lah, kecuali untuk kelainan ya. Kita kan kalau posisi normal kan orang haid ya normal aja nih. Tapi at least kita ada pergantian darah. Nah kita ngomonginnya kalau laki-laki. Nah kalau laki-laki setahu saya sampai sekarang nggak ada kan? Nggak ada kan laki-laki yang haid ya? Saya pikir ya dok ya, kalau setiap manusia itu ada regenerasinya untuk berapa hari seperti kulit, enggak ya dok? Ada, tapi kan lambat tuh karena yang sudah lama tidak dikeluarkan. Jadi ibaratnya kan numpuk di badan. Makanya kan kalau kita nih cewek ada nih haid kan, ibaratnya adalah yang diganti. Saya tuh selalu mengibaratkan untuk masyarakat itu kayak kita seperti ganti oli. Nah badan kita tuh anggap aja kita motor deh. Nah kalau kita donor darah tuh diganti oli, jadi sel-sel yang regenerasi sel darah merah tersebut tuh enak. Nah apalagi cowok-cowok yang tadi kita sampaikan ya, bapak-bapak, emas-emas, laki-laki yang selama ini memang tidak pernah ya, tidak ada yang donor, tidak ada yang menstruasi, wajib harusnya donor darah untuk regenerasi sel darah merah tersebut. Saya mau tanya dulu dok, kalau misalnya ada kolesterol, terus asam urat, sama kalau misalnya tensinya ya oke lah. Kalau tensi dicek ya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kolesterol misalnya atau asam urat dan juga gulanya, itu batasnya yang boleh donor tuh gimana dok? Itu sebenarnya kita kalau screening kita nggak ada screening kolesterol, karena yang kami screeningkan, yang kami cek itu memang penyakit-penyakit yang akan menular lewat transfusi darah. Apa aja tuh dok? Nah ada 4 penyakit yang akan kami cek. 1 HIV/AIDS pasti, yang nomor 2 hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Jadi keempat penyakit ini yang akan kita screening dulu dari darah pendonor sebelum darahnya itu bisa kita kasihkan ke pasien. Jadi itu di screening semuanya. Jadi nanti kalau misalnya pasien menerima darah nih, sudah darah keluar dari PMI, dari UTD PMI, itu artinya ya darah itu sudah bersih, sudah sehat dari keempat penyakit yang tadi sudah kami sebutkan. Tapi kalau untuk kolesterol, asam urat itu enggak. Saya jadi banyak bertanya, kepo nih jadinya. Itu enggak kami cek. Nah kalau misalnya diterima lah oleh pasien nih, si penerima pendonor darah, itu apakah tidak terjadi apa-apa atau masalah di kemudian hari untuk itu dok? Ya kalau untuk kolesterol, soalnya kalau misalnya muda aja pun saya juga sering terkena kolesterol, itu nggak ngaruh berat badannya. Iya sebenarnya kan itu kan beberapa faktor, beberapa komponen dari darah aja sih gitu. Nah sedangkan yang nanti kita ambil tuh walaupun kita nggak punya screeningan untuk memeriksa itu, tapi memang yang kita ambil benar-benar untuk pasien itu kan sesuai dengan permintaan pasiennya nih. Sel darah merahnya saja ya kemungkinan nanti yang akan kita berikan itu memang banyaknya si sel darah merah. Sedangkan kalau si kolesterol, si asam urat dan segala macam itu harusnya dia nanti kalau sudah itu tuh dia akan tersaring ke, jadi kantong tuh kita nanti ada 3 nih. Jadi jadi cerita teknis nih ya. Jadi nanti tuh kantong tuh ada 3 macam. Nah si kantongnya itu nanti ada kantong yang memang menampung sel darah merahnya, ada yang nanti untuk kalau kita bagi komponennya, ada yang mengandung trombositnya, ada yang terakhir itu ke pembuangan ke plasma atau ke sampahnya, kasarnya sampahnya. Jadi disuling lagi nih kata-katanya. Yang akan kita pakai memang ya si sel darah merahnya tersebut. Kalau memang pasiennya minta sel darah merah gitu. Jadi kalau yang sisanya itu akan kebuang. Gitu. Ya berarti kembali lagi ke alkohol tadi dok. Tadi kolesterol mungkin bahaya nih ya, nanyanya alkohol terus. Soalnya banyak pasti yang konsumsi di bapak-bapak nih ya, tidak terkontrol nih. Jadi harus diedukasi lebih detail nih dok. Jadi kalau misalnya nih ada yang konsumsi alkohol, dia sumbangin darahnya, terus diterimalah oleh pasien, sedangkan tidak ada screening yang memang memeriksa itu. Jadi resikonya dok, resikonya ke penerima nih. Nah makanya kadang sih memang tidak selalu ya, kadang ada yang namanya resiko post transfusi. Nah resiko post transfusi itu biasanya sama pasiennya ada yang bisa, kadang ada yang menggigil sedikit, bisa demam. Nah itu kenapa ya, takutnya ketidakcocokan dari hal-hal yang ada di dalam darah yang kita berikan tadi. Karena kan yang saya bilang, kami dari UTD PMI kami memang meng-screeningnya 4 penyakit tadi. Nah kalau di luar hal itu yang saya bilang tadi kan, makanya jangan sampai berbohong lah ibaratnya harapnya jujur, karena itu tadi takutnya ada hal-hal yang di dalam darah tadi yang tidak disebutkan oleh pendonor, sedangkan si pasiennya alergi ataupun tidak cocok dengan hal tersebut. Itulah jadinya efek ke si pasiennya, bisa menggigil atau kadang ya demam ringan sih gitu. Sedangkan
ya kami memang nggak ada alat untuk ngeceknya, memang nggak ada reagen kalau untuk ngecek alkohol dan segala macam, itu nggak ada. Kejujuran sih yang pasti. Iya, harus jujur, pemirsa harus jujur ya. Jujur. Oke, saya mau bertanya lagi nih. Setiap acara, setiap kegiatan pasti ada mobil donor darah. Tetapi yang banyak saya dengar ketika ada yang membutuhkan darah nih langka bener ini dok. Gimana ceritanya? Gimana nih dok? Ya, baik. Aduh, aku tahu. Ya, jadi begini Mbak. Iya. Kebutuhan di Kota Palangkaraya untuk kebutuhan darah itu, 1 bulan itu berkisar antara 1.500 kantong darah sampai 1.600 kantong darah. Dan itu terbagi untuk semua rumah sakit satu Kota Palangkaraya. Ya, 1.500. Iya. Yang mampu UTD PMI Kota kumpulkan per bulan, itu kita masih di angka sekitar 1.400, masih di angka 1.300 sampai 1.400. Jadi kadang kita memang masih diperlukan yang namanya donor pengganti. Nah, donor pengganti itu apa ya? Donor pengganti itu kalau keluarganya sakit, dia baru donor. Iya. Kalau tantenya atau omnya sakit, dia baru mau donor. Sedangkan yang UTD PMI Kota butuhkan, yang kita semua butuhkan itu seseorang yang mendonorkan darahnya secara rutin. Iya. Per 2 bulan atau ya per 3 bulan sekali itu donor darah. Kenapa? Karena kebutuhan darah itu tidak serta-merta hanya intinya satu waktu aja, enggak, itu tuh akan continue. Nah, jadi kenapa kalau kita masih terus membutuhkan darah, banyak ya berseliweran, saya juga banyak baca tuh di WW, dibutuhkan darah ini, dibutuhkan darah itu. Yaitu karena pada saat kita ada kegiatan nih, oke, 1 minggu ini mungkin bisa terpenuhi nih. Nah, minggu depan pas di saat kita memang lagi tidak ada kegiatan dan tidak ada orang yang donor sukarela, ya stoknya kosong. Stoknya habis. Jadi siapa lagi, karena nggak bisa kita membuat darah, kita masih harus mentransfusikan, mendonorkan dulu darahnya dari orang sehat ke orang yang sakit. Jadi kenapa jawabannya kalau masih kosong? Ya karena nggak ada yang donor. Oh gitu ya. Gitu, jadi itu yang harus kita edukasikan, yang harus kita ajak ya, mungkin dengan semua masyarakat terutama Kota Palangkaraya untuk aktif berdonor, bukan hanya sebagai donor pengganti, tapi harus sebagai donor sukarela. Kenapa? Kalau donor pengganti, kalau keluarganya nggak ada yang sakit, ya dia nggak akan donor dong. Iya benar. Iya, sedangkan kan namanya kita jiwa kemanusiaan, siapapun yang membutuhkan, ya kita donor aja, nggak akan kami buang kok, gitu kan ibaratnya. Pasti akan kita berikan dan akan kita kasihkan untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan. Oke. Jadi kalau misalnya kita donor darah tadi ya, kembali lagi kepada tadi, jangan sampai nungguin yang sakit dulu. Jadi, tapi kan kalau misalnya ada riwayat jantung, nggak bisa ya, tetap harus di screening dulu. Tetap kembali ke pasal 1 tadi. Tapi apakah disebutkan dia nih mau donor darah nih dok? Dia misalnya apakah dia tidak ada screening sebelumnya atau seperti apa tiba-tiba donor? Terlihatlah nanti pada saat sudah darahnya diambil tuh gimana tuh dok? Enggak sih, biasanya. Jadi kan prosesnya itu kan kalau seseorang kita mau donor tuh kita harus isi formulir ya. Form dulu. Kita ada isi formulir, isi biodata dan segala macam tuh kita isi. Nanti masuk ke dalam, itu baru kita yang namanya kita screening untuk wawancara dulu, di mana pada saat itulah dibutuhkan kejujuran dari seorang pendonor. Di situ akan ditanyakan tuh, ada riwayat sakit apa, ada riwayat minum obat atau tidak, ada pernah transfusi sebelumnya kapan. Itu memang ada sekitar 22 pertanyaan seingat saya. Jadi semuanya tuh ada di situ. Nah, kalau lolos dari situ, baru nanti dicek lagi nih, cek HB, cek tensi. Nah, baru lolos dari cek HB, cek tensi, baru bisa donor. Jadi kalau tadi Mbak Eka nanya, kalau yang rumah sakit jantung atau gimana, ya di saat wawancara kejujuran itu didapetin. Ya kalau memang merasa dirinya tidak fit, tidak sehat untuk donor darah, jangan dipaksakan. Gitu. Oke, luar biasa, ini banyak banget ilmunya yang saya dapat hari ini. Namun pemirsa jangan kemana-mana, kami akan berbincang-bincang banyak mengenai manfaat donor darah, tetapi setelah pariwara iklan berikut ini tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya.
Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Tambun Bungai. Sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Dr. Maria, saya akan memberitakan informasi dari Palangkaraya terkait KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menggelar rapat pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap di Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ya. Dalam pleno tersebut, KPU menetapkan DPT sejumlah 1.960.053 pemilih. Berikut informasinya. Pada rekapitulasi daftar pemilih tetap Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024, ditetapkan jumlah kecamatan sebanyak 136, jumlah kelurahan atau desa sebanyak 1.571, jumlah TPS sebanyak 4.446. Sedangkan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.006.845 pemilih. Lalu pemilih perempuan sebanyak 953.208 pemilih. Adapun total DPT Kalteng ialah sejumlah 1.960.053 pemilih. Jadi penetapan saat ini jumlahnya itu 1.965.053 orang pemilih. Nah, sementara kemarin di pemilu kemarin 1.935.116. Jadi ada penambahan sekitar berapa ya? Sekian ribu lah. Jadi ada penambahan intinya gitu ya. Dari 14 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi wilayah paling banyak jumlah DPT dengan total 309.973. Sedangkan Kabupaten Sukamara menjadi wilayah paling sedikit jumlah DPT dengan total 45.519. Dari Kota Palangkaraya, Ardia dan Mulyadi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Oke pemirsa, masih dalam Kabar Tambun Bungai dan kali ini kami masih membahas seputar manfaat donor darah bersama Dr. Maria. Masih oke dok? Aman? Aman. Oke. Ya teman-teman di studio tadi ada yang nanya ini dok, ini ketika kita donor darah berapa sih usianya, apa namanya, umur darahnya. Okay. Iya, ketika setelah mendonor darah nih dok. Jadi kalau kita mendonorkan darah itu kita bisa memberikan sampai 3. Kami bisa memproduksi sampai 3 komponen darah. Satu PRC ya, terus ada juga trombosit, ada juga yang namanya plasma. Nah, ini memang semua sih beda-beda umurnya, tapi terutama yang banyak digunakan oleh masyarakat itu
si PRC tadi ya untuk kalau perdarahan atau untuk operasi. Nah, kalau umur PRC itu dia 35 hari saja. Nah, untuk trombosit yang biasanya digunakan kalau untuk pasien-pasien demam berdarah misalnya itu umurnya lebih singkat lagi, hanya 5 hari saja. Setelahnya memang si kedua komponen darah ini akan lisis. Jadi anggapnya tidak berguna lagi. Nggak berguna lagi, dia sudah lisis, sudah tidak berfungsi selayaknya yang waktu masih pas fresh baru-baru. Seperti itu. Jadi yang satu tadi apa nih dok? Selain kita bilangnya sel darah merah deh, si sel darah merah ini 35 hari. Kalau si trombosit dia hanya 5 hari. Jadi ada dua komponen ini yang memang yang tidak banyak lah. tidak pantesan aja kita tidak bisa nyetok sekaligus banyak ya, harus segera disalurkan juga nih dok. Terutama kalau trombosit, kalau untuk PRC karena putarannya dia agak cepat ya, jadi makanya tuh sering terjadi kekosongan. Nah, kalau si trombosit ini sebenarnya dia jarang dipakai nih, jarang ya. Jadi hanya untuk kasus-kasus yang memang misalnya DBD itu. Nah, tapi giliran si trombosit ini dibutuhkan, satu pasien itu bisa butuhnya 5 kantong, 6 kantong, 7 kantong. Itu yang memang benar-benar harus di stok banyak. Iya, jadi biasanya karena usianya yang memang dia tidak terlalu panjang ya, hanya 5 hari. Jadi biasanya kami hanya nyetoknya itu di kantor itu satu golongan darah tuh paling hanya 2 sampai 3 kantong aja nih gitu ya, nggak terlalu banyak. Karena apa? Nanti mubazir juga kebuang. Nah, makanya tapi pas giliran lagi ada pasiennya yang butuh, itu biasanya satu pasien bisa butuh 5 kantong, 6 kantong, makanya sering dibutuhkan pendonor darah baru. Karena kalau trombosit itu dia memang butuh pendonor baru, karena kan kami nggak stok banyak. Tapi kalau untuk pasien-pasien perdarahan atau pasien-pasien operasi, karena kami ada, kalau pas lagi ada stoknya, ya pasti kami kasih gitu sama pasien yang membutuhkan. Kalau misalnya rumah sakit ini apakah kerjasamanya dijual per kantong atau seperti apa tuh dok? Nah, itu ada yang namanya BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Itu yang harus dibayarkan oleh masyarakat kalau ingin mendapatkan darah. Jadi ibaratnya bukan kita jual beli darah ya, cuman yang dibayarkan screening ya dok. Betul, yang dibayarkan oleh masyarakat itu, makanya harus kalian ya, saya ada kesempatan jadi saya luruskan. Yang harus dibayarkan oleh masyarakat itu bukan membeli darah, tapi itu adalah biaya pengganti pengolahan darah. Berupa apa saja yang tadi saya sebutkan, kantong darahnya, terus yang tadi yang sudah saya sebutkan ya, pasien-pasien itu pendonor itu sebelum kita berikan darahnya ke pasien harus kita screening beberapa penyakit. Dan nanti kalau darahnya ini sudah ada, kita harus ngecek lagi nih uji silang serasi antara darah pasien dan darah pendonor tersebut. Terus belum lagi kami juga harus mempersiapkan bank darah ya, mempersiapkan blood bank yang isinya memang untuk menaruh darah-darah, baik darah-darah yang masih karantina ataupun darah-darah yang masih bersih. Nah, biaya-biaya itulah yang harus dibebankan kepada pasien, namanya biaya pengganti pengolahan darah. Jumlahnya berapa? Rp490.000 per itu dapat kantong, satu kantong ya, satu kantong Rp490.000. Kalau untuk trombosit dok? Apanya? Kalau untuk trombositnya? Sama. 490 satu kantong? Iya, Rp490.000. Oh iya, jadi tidak terlalu mahal dibanding kita nggak dapet ya. Biasa juga bayar pun kalau misalnya nggak ada ya nggak dapet gitu dok. Iya, makanya tapi hal-hal tersebut kadang yang memang dijadikan lahan oleh orang-orang yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menjadikan bahwa proses donor-donor darah ini menjadi mata uang, mata pekerjaan, mata pencaharian yang tidak halal. Jadi masyarakat Kota Palangkaraya, kita mendonorkan darah itu memang tidak dibayar ya, memang itu kemanusiaan gitu. Jadi kalau sampai ada keluarga yang dimintai uang agar seseorang mau mendonorkan darahnya, ya itu jangan sampai tertipu, jangan mau, dan itu bisa dilaporkan ke kami, ke UTD PMI Kota Palangkaraya, karena itu namanya calo darah. Ya, jadi itu nggak boleh. Jadi seseorang mendonorkan darahnya itu gratis. Ya memang ibaratnya kita kemanusiaan membantu orang, kita tidak mendapatkan reward, kita tidak mendapatkan uang. Ya, tapi yang memang kalau kita membutuhkan darah, ya memang harus bayar. Yang tadi saya bilang ya, satu kantong itu Rp490.000. Jadi sekali lagi, kalau sampai didapatkan adanya proses calo darah tersebut, boleh dilaporkan ke kami, ke PMI, ataupun bisa dilaporkan ke pihak berwajib bahwa ada nih seseorang minta, kalau kamu mau donor darah,
500.000 lah, Iya, kesanku benar. itu tidak boleh. Itu namanya calo darah. Oke, berarti itu tidak dapat diproses nanti darahnya. Ya, kasihan orangnya. Kasihan ya, karena udah dia sakit ya, udah benar. sakit, udah Benar. harus beli ya, ibaratnya udah harus mengganti BPPT Betul, tadi, betul. harus ngasih lagi ke orang. Betul. Ya nggak segitunya lah ya kita Iya, cari uang. Benar. Gitu. Iya, oke Dok, di 3 menit terakhir ini silahkan dokter himbauan dan harapannya pada seluruh masyarakat yang khususnya ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya Dr. Maria Dewi Purwanti, Kepala UTD PMI Kota Palangkaraya, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya khususnya untuk bisa secara aktif mendonorkan darahnya. Kenapa? Karena setetes darah Anda bisa memanfaatkan dan bisa menyelamatkan nyawa pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Sekian, terima kasih. Oke, ada jargon dari PMI sendiri Dok, silakan Dok. Kalau kita jargonnya cuma salam kemanusiaan. Wow, luar biasa. Salam kemanusiaan. Oke, baik, terima kasih untuk informasi, edukasi, inspirasinya pada kesempatan pagi ini dalam Kabar Tambun Bungai. Semoga dapat didengar dan juga dapat berguna bagi semua yang menonton hari ini. Terima kasih Dokter Maria. Siap, sama-sama. Dan terima kasih pemirsa di rumah. Sampai berjumpa kembali dalam Kabar Tambun Bungai di besok hari. Sampai jumpa.